Selamat malam keluarga Allah, selamat memasuki bulan yang baru. Malam ini kita beribadah bersama dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry. Mari kita bernyanyi memuji Allah, NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan hari-hari sebelumnya, perjalanan hidup kami memperlihatkan betapa kami disayang oleh Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga boleh dihimpunkan di dalam ibadah keluarga. Dan kami mau bersama-sama dengan anggota keluarga kami bersatu hati semakin mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Inilah kami, keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah ditebus dari dosa melalui karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Namun kita juga dituntut untuk dapat berperan aktif dalam karya keselamatan Allah. Banyak orang ingin menerima keselamatan, namun tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk membaharui hidupnya. Pertobatan untuk terus menjadi pribadi yang baik akan membawa kita pada karya keselamatan Allah. Kristus juga menghendaki agar kita berbelas kasih kepada orang lain dan tidak mudah menghakimi. Firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 13 menyatakan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mari kita bernyanyi menyambut pemberitaan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 12. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus
nyanyian baru. Petiklah kecapi dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Dengan kesetiaan semua dikerjakannya. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Dia suka pada hukum dan keadilan, dan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman-Nya langit dicipta, segala tentaranya oleh nafas dari-Nya. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Dia kumpulkan air laut bagai dalam bendungan. Dia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Seluruh bumi takutlah padanya, sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Bahagia bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya jadi miliknya. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah, bermazmurlah dengan gambus dan kecapi. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita mempersiapkannya dengan berdoa. Bapa, kini perdengarkanlah kepada kami kebenaran sabda Tuhan di dalam pemberitaannya dan juga pembacaannya. Kami sadari akan kekurangan dan keterbatasan kami. Tetapi biarlah Roh Tuhan yang kudus yang menolong kami. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membaca Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus,
Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali seorang anak kecil menatap wajah ayahnya yang keletihan setelah ia banyak mengobati orang yang datang kepadanya. Orang-orang terluka, orang-orang yang menderita penyakit. Dan ayahnya itu dalam kelelahannya mendengarkan pertanyaan dari anaknya. Papa hari ini pulang terlambat. Dan papa terlihat lelah sekali. Ada apa? Papanya bilang, hari ini banyak sekali yang berobat. Papa lelah. Saudara-saudara, anak kecil ini berpikir apa yang bisa dibantu untuk ayahnya itu. Lalu ayahnya mengajak anak kecil itu, "Ayo supaya kamu tahu, nak, besok ikut papa. Kan kamu masih libur dan liburmu masih panjang." Keesokannya betul anak itu ikut ayahnya yang mengobati banyak pasien. Hari pertama ikut ayahnya, anak ini hanya duduk, termenung, hanya menyaksikan kesibukan-kesibukan yang terjadi begitu. Dalam hati anak kecil ini, saya gak berfungsi. Saya hanya menonton. Saya merasa kecil. Sedangkan yang ada di sana ada papanya dan ada pasien begitu. Pasien membutuhkan pertolongan papanya dan papanya begitu hebat. Bisa menolong banyak orang. Tapi anak ini merasa kecil. Di hari yang kedua anaknya diajak lagi. Ayahnya mengingatkan kepada anaknya. "Gak apa-apa, ikut saja. Kamu nanti akan belajar banyak hal." Di hari yang kedua, siapa sangka ada salah satu pasien lebih kecil daripada anak ini. Nangis. Lalu anaknya itu tergerak.
Dia menghampiri adik kecil yang nangis itu dan ajak main. Lalu kemudian gembira. Lumayan. Hari ini saya merasa berguna. Setelah diajak ayah untuk berpartisipasi, saya bisa nenangin anak kecil yang nangis. Hari yang ketiga, dia mulai punya ide yang lain. Ada yang haus, dia kirim air. Ada yang butuh diantar ke WC, dia antar arah WC kemana. Jadi hari demi hari ia mengikuti ayahnya. Hari demi hari ia membuka diri untuk bisa diajak. Ternyata hari-hari itu juga yang membuat dia berkembang. Ada banyak yang bisa dilakukan ketika ayahnya mengajak dia. Dia pertamanya merasa tidak layak. Pertamanya merasa kecil. Tetapi ternyata hari demi hari matanya terbuka. Pandangannya makin luas. Dan dari situ akhirnya dia bisa sadar. Ada banyak yang bisa saya lakukan. Ilustrasi sederhana ini saudara-saudara mengajak kita untuk melihat kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan. Betul. Barangkali awal-awal kita bengong. Mau ngapain ini? Betul. Barangkali kita merasa seperti anak kecil ini. Saya nggak bisa apa-apa. Waduh. Itu mah pekerjaan orang besar. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang besar. Pertamanya. Tapi sang ayah, Tuhan, tidak pernah berhenti terus mengajak kita agar berpartisipasi. Di dalam diri kita yang merasa diri tak layak, merasa diri kecil itu, Allah terus mengajak kita untuk berpartisipasi. Mari kita perhatikan bacaan kita saudara-saudara. Injil Matius pasal 9. Bagian yang pertama ayat 9 sampai 13. Cerita tentang Matius. Siapa Matius? Keterangannya jelas. Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Ya sudahlah, berarti sudah jelas kan? Dia pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Waduh, itu jelas bukan orang yang baik di mata banyak orang. Pasti yang pertama dia memungut cukai. Orang mengasumsikan dia, wah ini tukang rampas. Dia juga bekerja pada pemerintah Romawi. Orang asumsi dia pengkhianat. Ada banyak asumsi negatif yang ditanggung oleh seorang yang bernama Matius itu. Oleh karena begitu banyak asumsi buruk yang ditanggungnya, ada sesuatu yang membebani dia sehingga dia merasa saya nggak bisa apa-apa. Bisa ngerjakan apa? Mungkin barangkali begitu juga pengalaman hidup kita hari lepas hari. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus itu menjumpai dia. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, ikutlah aku. Kepada Matius itu Tuhan Yesus menyampaikan kalimat, ikutlah aku. Kata-kata Tuhan Yesus ini begitu mendalam saudara-saudara. Siapa Matius? Sebutlah gitulah, Matius itu orang berdosa. Siapa Yesus yang memanggillah? Sebutlah dia itu orang benar. Tetapi begitu Yesus mengatakan kepada Matius, ikutlah aku, rasanya batas tembok antara orang berdosa dengan orang benar itu dirobohkan. Yesus begitu dekat dengan Matius. Mengajak Matius, ayo ikutlah aku. Lebih jauh lagi kemudian Matius mengadakan perjamuan. Dan Yesus duduk makan bersama dengan mereka. Matius dan teman-temannya itu tadi. Wah, ini dalam budaya Yahudi makan bersama
berarti penerimaan, berarti persekutuan, berarti mengakui mereka sebagai bagian dari komunitas. Ini dia. Orang Farisi terganggu karena bagi mereka kekudusan itu berarti terpisahnya orang benar dan orang berdosa. Yesus mengatakan lagi, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Lanjutnya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Di situ Yesus mengatakan sesuatu yang penting. Di situ Yesus mengajak kita punya pemikiran yang baru. Lihatlah. Kita dipanggil untuk terbuka. Kita diajak untuk punya pikiran yang terbuka, punya sikap yang terbuka, punya hidup yang terbuka. Melintasi batas-batas sosial, batas-batas emosional, batas-batas relasional. Mari terbuka, mari temukan sesuatu yang baru dan mari lakukan sesuatu. Lihatlah Matius sekali lagi, Matius diajak Yesus. Matius diajak melihat cara pandangnya Yesus. Matius diajak ayo seperti Yesus dan lakukanlah apa yang baik seperti yang Yesus sudah lakukan. Dan itu hal yang baru. Dan hal yang baru itu banyak mengubah Matius. Bagian berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat cerita yang sudah kita kenal barangkali pada sebelumnya. Cerita tentang anak kepala rumah ibadat yang mati. Tetapi cerita itu ternyata disisipi dengan cerita tentang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Kita lihat cerita sisipannya itu dulu ya. Sakit pendarahan itu adalah sakit yang membuat dia kemudian menjadi dianggap kotor, dianggap najis. Tapi orang yang dianggap kotor, najis itu memberanikan diri menyentuh jubah Yesus. Kepegang. Jadi ada batas yang diterobos oleh perempuan itu. Ada batas yang dilanggar. Ia mendekat, ia menjamah. Yang menarik, Yesus tidak menolak. Yesus membiarkan perempuan yang menerobos batas itu. Yesus melihat bagaimana keberaniannya. Yesus merasakan bagaimana imannya. Saudara-saudara, perjalanan dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berjumpa di dalam rombongan rumah ibadat. Dan di sana dikabarkan anak itu sudah meninggal. Lalu Yesus menyentuh yang meninggal itu. Sekali lagi saudara-saudara, Yesus melakukan yang menerobos batas. Menyentuh. Menyentuh anak yang sudah mati. Perhatikan saudara-saudara. Tadi ada perempuan yang menyentuh jubah Yesus. Yesus yang menyentuh anak yang sudah mati. Sentuhan-sentuhan itu mengakibatkan ada perubahan-perubahan. Menyentuh bagian yang kotor, menyentuh bagian yang najis itu kemudian menghasilkan sebuah perubahan. Sekali lagi saudara-saudara, nampaknya bacaan kita ini memperlihatkan Yesus yang mengajak kita berpartisipasi pada karya keselamatan dan partisipasinya itu menyentuh pada bagian-bagian yang barangkali selama ini kita anggap kotor. Tapi kita belajar
Bagaimana yang dianggap kotor itu ternyata adalah bagian yang membutuhkan pertolongan. Bagian yang kotor itu ternyata adalah bagian yang sangat sedih, sangat prihatin. Dan kita mesti melakukan sesuatu di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi Tuhan. Jika kita melihat keseluruhan teks kita ini, maka kita menemukan gambaran besar. Matius dipulihkan secara relasi begitu. Ya, Matius jadi dekat dengan Yesus. Yang kedua, ada anak yang dipulihkan dari kematian. Ya. Dan lihatlah saudara-saudara, pemulihan demi pemulihan yang dilakukan Tuhan, yang diteladankan Tuhan. Pemulihan. Keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah. Hal kok bisa? Iya. Di dalam keluarga itulah kita punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa berpartisipasi. Hadirnya seorang ayah bagi anak-anaknya, bagi istrinya, hadirnya seorang ibu bagi suaminya dan bagi anak-anaknya, hadirnya anak bagi orang tua dan bersama dengan kakek neneknya, seluruh saudaranya. Keluarga adalah tempat pertama kita bisa berpartisipasi pada karya keselamatan Allah. Hadirkanlah belas kasihan dalam relasi sehari-hari. Menembus batas-batas. Loh, emangnya di dalam keluarga itu ada batas? Ada. Sering kan sudah kadung terluka sama saudara sendiri. Sudah terkadung benci sama saudara sendiri. Ada batas. Saya tidak mau bicara sama dia lagi. Kata itu bukankah hendak mengatakan dia sedang dianggap kotor. Tapi berpartisipasi menghadirkan karya keselamatan itu berarti membangun relasi yang bersedia. Memulihkan. Dan ini sesuatu yang penting. Ketika bersedia menyentuh, ketika bersedia masuk, justru disitulah pemulihan itu mulai terjadi. Bukankah kita merindukan dipulihkan dari keluarga, dari tempat kerja, dari kehidupan bergereja kita? Marilah kita menyentuh, masuk pada bagian-bagian di mana saya pernah terluka sama dia. Ayo, sentuhlah. Kita berjumpa dengan kelompok masyarakat yang lebih luas. Kita merasa, saya dianggap kecil. Sentuhlah, keluarlah, katakanlah, bangunlah relasi. Allah mengajak kita ke sana kok. Kembali seperti pada ilustrasi anak kecil itu. Ia tidak pernah menjadi dokter. Tetapi kehadirannya membuat orang merasa tidak sendirian. Tetapi kehadirannya membuat orang merasa sejuk. Tetapi kehadirannya membuat orang bisa tertawa. Saudara, kita mungkin tidak melakukan hal besar. Namun ketika kita mau mengampuni, mau mendengarkan, mau melakukan apa yang sederhana dan itu dilakukan secara terus-menerus dan baik, menghadirkan kasih, kita sesungguhnya sedang berpartisipasi pada karya keselamatan Allah. Ada hal yang patut kita renungkan. Apakah sesuatu yang berat untuk kita lakukan? Kalau itu ternyata tentang cinta, padahal kita sendiri membutuhkan cinta. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka cinta itu.
karya Allah itu di berbagai tempat kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, setiap keluarga untuk menjadi ruang di mana karya-karya Allah itu dapat dilakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, silakan dapat menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191 atau hubungi website baru YKB di ykbmedia.org. Tim doa kami YKB dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sadar kalau kami kerap diajak Tuhan untuk melakukan hal yang baik, hal yang baru. Tetapi kami kerap merasa tidak mampu dan tidak layak. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan. Betapa Tuhan terus mengajak. Betapa Tuhan membawa Matius. Tuhan membawa kami untuk melakukan banyak hal baru yang memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, keluarga demi keluarga, di dalam berbagai macam pergumulan yang dialami di dalamnya. Ketika mereka merasakan kerenggangan relasi, ketika mereka merasa saling melukai, mari kiranya tangan kasih Tuhan terulur bagi keluarga demi keluarga. Mereka boleh merasakan pemulihan, memperjuangkannya. Sehingga ada banyak yang justru dari dalam keluarga ini belajar hal-hal ilahi dan menginspirasi masyarakat yang lebih luas. Kami terus berdoa bagi Indonesia ya Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam menangani berbagai macam dinamika yang terjadi di negara kami ini. Berikan mereka hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, Allah menginginkan kita untuk terus-menerus melakukan pertobatan. Karena itu, tetaplah berpegang pada janji-janjinya yang akan memampukan kita untuk turut serta dalam karya keselamatan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Mari kita berdiri, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya untuk sesamamu.